Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rancangan jaringan gedung dengan 5 lantai dengan menggunakan aplikasi paket tracer. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, dalam rancangan gedung 5 lantai di sini, sebelum kita melakukan konfigurasi, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus menyiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk merancang jaringan yang ada di gedung 5 lantai tersebut. Pertama kita akan memberikan perangkat satu server, yang kedua itu router, kemudian yang ketiga adalah switch. Switch di sini adalah sebanyak 5 sebagaimana rencana yang kita akan rancang untuk membuat jaringan ini yaitu sebanyak 5 lantai. Jadi masing-masing switch di sini adalah penyambung dari lantai satu kepada lantai yang lain. Setelah itu kita berikan PC dari masing-masing lantai sebanyak 3. Nah, setelah semua perangkat yang dibutuhkan ini sudah tersedia, jangan lupa kita rapikan untuk masing-masing perangkat ini untuk mempermudah dalam penyambungan dengan kabel dan juga konfigurasi dalam aplikasi paket tracer ini. Nah, setelah perangkat sudah tertata dengan rapi, langkah selanjutnya kita akan menyambungkannya dengan kabel. Namun sebelum menyambungkan perangkat ini dengan kabel, kita harus periksa dulu keadaan router di sini apakah sudah bisa dimasuki oleh 6 port yaitu dari server serta 5 dari PT switch itu sendiri. Kita klik di routernya, kemudian kita lihat di fisikalnya. Di sini dari port atau lubang yang dibutuhkan yaitu fast Ethernet cuman tersedia 2. Jadi kita akan mengganti port yang tidak terpakai di sini dengan port yang dibutuhkan. Namun sebelum kita mengganti dan merubah port di sini, jangan lupa untuk routernya kita matikan dulu di tanda on ini, kemudian baru kita rubah. Kita di sini menggunakan PT router NM1CFE 1 2 3 4. Nah, ini sudah 6 port sudah tersedia di routernya. Kemudian kita hidupkan lagi, kita lihat di config-nya. Nah, di sini sudah ada di interface-nya ada 6 port yang kita butuhkan untuk penyambungan dengan kabel. Kemudian kita tutup routernya. Setelah itu kita sambung dengan menggunakan kabel. Pertama kita akan menyambung router itu sendiri dengan server menggunakan kabel cross yang fast Ethernet 00-nya kita beri sambungan kepada server. Untuk yang lain kita sambungkan router kepada switch dengan menggunakan kabel stripe.
Untuk sambungan dari switch ke WC juga kita sama menggunakan kabel strike. Mengganggu ini kita tutup. Untuk penyambungan kabel dari masing-masing perangkat ke perangkat yang lain sudah selesai. Selanjutnya kita akan merubah nama dari masing-masing perangkat ini untuk mempermudah dalam pengenalan perangkat. Pertama yaitu di switch-nya kita rubah dengan nama switch gedung lantai 1. Kemudian yang kedua switch gedung lantai 2, yang ketiga switch gedung lantai 3, yang keempat switch gedung lantai 4, switch gedung lantai 5. Begitu juga dengan masing-masing PC-nya kita akan merubah namanya. Pertama adalah PC itu adalah nama PC-nya sendiri. Setelah itu angka 1 ini menunjukkan bahwasanya PC itu ada di lantai 1, kemudian urutan PC-nya adalah urutan 1. Itu juga yang kedua adalah PC di lantai 1 dengan urutan nomor 2. Yang ketiga adalah PC di lantai 1 dengan urut 3. Lakukan hal yang sama di lantai 2 yaitu PC di lantai 2 dengan nomor urut 1. Begitupun selanjutnya kita skip dulu untuk video tentang rename ini. Kemudian setelah masing-masing perangkat itu sudah kita beri nama, kita akan mengasih keterangan IP dari masing-masing perangkat untuk mempermudah nanti dalam melakukan konfigurasi. Sebagaimana petunjuk bahwasanya untuk IP di sini kita akan membuatnya dengan menggunakan nomor NIM. Untuk nomor NIM saya adalah 222.013, tapi karena kosong setelah angka titik itu tidak bisa, maka kami rubah dengan angka 1, berarti 113. Kosong juga tidak bisa, maka kita akan rubah dengan identitas lantai di sini yaitu lantai 1 dan akhiran NIM saya adalah 8. Ini adalah IP yang digunakan di lantai 1. Kemudian juga lakukan hal yang sama di lantai 2 yaitu 222.113 identitas lantai 2, kemudian NIM terakhir adalah 8. Lakukan hal yang sama di lantai yang ketiga 222.113.038. Kemudian di lantai 4 rubah banyak saja, kita kontrol copy dan juga paste. Selanjutnya di lantai 5
sama, identitas lantainya adalah lantai 5. Di servernya kita juga akan kasih server, kita gunakan selanjutnya dari masing-masing PC. Ini kita akan kasih keterangan juga sesuai dengan NIM. Pertama adalah di PC 122.113. Lantai 1 urutan 1. Itu juga di PC yang kedua 222.113 di lantai 1 nomor urut 2. Lakukan hal yang sama kepada PC-PC yang lain sebagaimana langkah pemberian keterangan yang tadi. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi kepada masing-masing switch di sini melalui router. Klik saja routernya. Setelah itu muncul seperti ini. Taruh kursornya di sini, enter, kemudian klikkan enable konfigur terminal, enter, interface FA 0/0. Nah, coba dari router yang FA/0 itu adalah larinya kepada server, maka 21222 enter. IP address kita kasihkan IP addressnya 22.1.1.75.8. Subnet NAS-nya kita kasih exit. Kemudian port yang kedua 1 IP address, portnya FA10 dari router itu kepada switch yang ada di lantai 1, berarti address 22.113.1.8. Exit. Kemudian untuk mempercepat dalam pengetikan, kita tekan saja tombol panah ke atas. Untuk FA02 enter, IP addressnya 2 enter, mouse down enter, exit kepada interface yang ketiga, enter, ubah ini ke lantai 3, enter, exit, hanya ke lantai 4, enter. Bisa kita kasih IP address sesuai tadi keterangan 4, shutdown, exit. Kemudian yang lantai terakhir FA50 di addressnya 5, enter, shutdown, exit, enter, keluar saja. Sebelum itu kita klik lagi untuk mengecek konfigurasinya sudah benar apa enggak. FA ini larinya 75 benar, 1, 18, 28, 38, 48, 58, dan juga jangan lupa untuk tombol
keterangan on di sini harus di checklist. Setelah itu baru kita akan melakukan pengaturan IP yang ada di masing-masing PC dengan klik PC-nya, config, desktop, IP configuration. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi IP yang ada di masing-masing PC. Pertama adalah PC 1 yang ada di lantai 1, klik IP configuration, klikkan statis, pilih statis, masukkan 22.113.11 tab. Kemudian untuk default gateway-nya kita kasih yang ada tadi di lantai 1 yang diberikan oleh router, yaitu 22.113.1.8. Kemudian lakukan hal sama yang di PC 2, IP configuration, jangan lupa pilih static, lantai 2 tab, default gateway-nya dari router tadi di lantai 3, di PC 3 nya juga sama, jangan lupa pilih statis, IP address-nya dimasukkan 3 tab, kemudian default gateway-nya juga dimasukkan, yang di lantai 2 juga gitu, jangan lupa pilih statis, masukkan IP-nya 22.2.1, kemudian default gateway-nya adalah sesuai dengan router yang dikasihkan tadi di lantai 2, itu adalah 2. Keluar, lakukan hal yang sama di PC 2 di lantai 2 dan juga kepada PC-PC yang lain. Setelah dikasih IP semua di masing-masing PC, coba kita lakukan uji konektivitas antara PC 1 dengan yang lain. Coba yang di lantai yang sama antara PC 1 lantai 1 dengan PC 3 yang ada di lantai 1. Nah, ini adalah keterangannya sukses. Coba saya pindah ke atas dulu biar jelas. Selanjutnya di konektivitas dengan tekan tombol amplop di sini dari lantai 1 ke lantai 3, sukses. Dari lantai 1 ke lantai 4, coba lagi. Memang ketika melakukan uji konektivitas dengan menggunakan tombol amplop ini kadang masih ada delay. Coba PC 1 ke PC 43, sukses sudah. Coba dari PC ini ke server, diulangi lagi. Nah, sukses juga. Berarti secara jaringan ini sudah berjalan dengan lancar. Kemudian rencananya kita akan juga mengasih router wireless di lantai 2 dan juga di lantai 4, yang mana kalau di lantai 2 itu agar bisa diakses oleh lantai 1 dan lantai 3, begitu juga di lantai 4 nya bisa diakses oleh lantai 5 dan juga yang ada di lantai 3. Kita masukkan perangkatnya, kita pilih WRT 300 untuk wirelessnya, kemudian kita kasih smartphone untuk uji konektivitasnya nanti. Setelah itu klik sebelum kita melakukan konfigurasi di wirelessnya, jangan lupa untuk menghubungkan wireless ini dengan kabel. Namun sebelum kita menghubungkan dengan kabel, karena tadi yang di switch ini secara port ini ada 4 untuk kabelnya, tadi yang satu sudah kepada router, 3 terhubung kepada komputer kita, maka kita menambahkan 1 port lagi. Dimatikan dulu, jangan lupa dihidupkan, kemudian keluar. Setelah itu kita hubungkan routernya dengan kabel cross,
Ethernet 1, Ethernet 6. Setelah itu jangan lupa untuk ininya dihidupkan kembali ya. Apakah masih hidup atau keluar? Setelah itu klik routernya, kemudian pada tampilan ini klik GUI, atur di HCP nya, masukkan IP nya 222.113, karena di lantai 2 kita beri IP 5, subnet nya itu, kemudian masuk ke wireless. Setelah setup, namanya kita kasih nama Zainullah, kemudian security-nya juga kita ganti, pilih WPA 2 personal, masukkan huruf kecil, setelah itu save, baru kita keluar. Setelah itu di smartphone-nya klik config, pilih wireless, setelah itu masukkan SSID-nya Zainullah, pilih WPA 2K, klik Zainullah, oke. Itu juga di smartphone yang kedua, pilih config wireless, diganti WP 2K kecil, keluar. Nah, ini masih delay. Untuk yang pertama tadi sudah tersambung, yang kedua juga ini sudah tersambung. Selanjutnya kita akan melakukan uji konektivitas. Namun sebelum melakukan uji konektivitas, jangan lupa lakukan hal yang sama yang sebagaimana langkah-langkah yang sudah saya jelaskan untuk di lantai 4 untuk penambahan router wireless dan juga 2 HP-nya. Nah, untuk router wireless yang kedua juga sudah saya lakukan pengaturan dan juga sudah saya rubah untuk namanya. Coba lihat pengaturannya, klik tadi di menu config, GUI ini sudah masuk, secaranya sudah masuk di HCP, kemudian IP address-nya sudah saya kasih 222.113.4, karena di tempat kita beri IP 5. Selesai. Untuk wireless-nya namanya Zainullah 2, untuk security-nya Zainullah 2. Ini sudah juga selesai lakukan konfigurasi. Selanjutnya kita akan melakukan uji konektivitas antara perangkat satu dengan yang lain dengan menggunakan tanda upload di sini. Pertama itu dari PC lantai 1 ke PC lantai 2. File, coba lagi, sudah sukses. Kemudian juga dari PC lantai 1 ini kepada smartphone, sukses. Dan juga dari PC ini kepada smartphone yang ada di sini. File dicoba lagi, coba lagi. Gabung, saya delete dulu. Akses smartphone ke smartphone, akses smartphone ini tidak dilakukan lagi. Sukses sudah.
coba dari smartphone ini ke server, delete, saya hapus dulu smartphone ini ke server. Sudah sukses. Dari pengaturan jaringan ini semua perangkat sudah tersambung dengan baik, berarti untuk rancangan jaringan gedung 5 lantai sudah selesai. Dan dari kami kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kurang dan juga lebihnya. Dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.